Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita yang dimana pembahasan sebelumnya kita membahas bab tentang memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan ini adalah sesi keduanya ya, karena pembahasan ini cukup panjang, jadi kita bagi menjadi dua. Kita langsung saja pada hadis yang ke-195 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Waspadalah kalian duduk di jalan-jalan." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kami harus berkumpul di jalan, memperbincangkan sesuatu?" katanya. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian harus membuat perkumpulan, maka berikanlah hak jalan itu." Mereka bertanya, "Apa hak jalannya Rasulullah?" Maka beliau bersabda, menundukkan pandangan, mencegah adanya gangguan, menjawab salam, memerintahkan yang ma'ruf, dan melarang yang mungkar. Itulah hak jalannya, yang insya Allah kita akan bahas satu-satu. 5 hak jalannya, berarti 5 ya. Pertama, menundukkan pandangan, mencegah gangguan, menjawab salam, memerintahkan yang ma'ruf, ya, mencegah yang mungkar. Yang pertama, menjaga pandangan, yakni memalingkan pandangan dari orang-orang yang lewat, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Karena orang-orang memang wajib menundukkan pandangan mereka terhadap perempuan. Demikian juga kepada laki-laki. Perempuan harus mengalihkan pandangannya. Jangan kalian memandangnya dengan tajam hingga kalian mengetahui apa yang ada padanya. Terkadang kalau kumpul-kumpul ya, kalau kumpul laki-laki teh kumpul, lalu kemudian dia ini kumpulnya di pinggir jalan, dan kemudian lewatlah seorang wanita. Terkadang orang yang melototin dari dia lewat itu terus sampai ke sana, ayo dipelototin, padahal itu teh kemaksiatan. Nah, itulah hak jalan. Kalau melihat orang, ya sudah, kita tundukkan saja pandangan kita. Kalau misalkan sekilas misalkan dia lihat begini, ternyata di depannya ada yang lewat, ya jangan dipelototin. Ya, yang tadi yang awal yang pertama itu insya Allah dimaafkan. Lalu kalau terus-terusan dipelototin, itu jadinya jadi dosa. Ya. Lalu kemudian yang kedua, menyingkirkan hal-hal yang menyakiti orang-orang lewat. Ini baik ucapan ataupun benda-benda yang sekiranya membahayakan di jalan. Kita juga, kalau misalkan kita kumpul-kumpul di jalan, yang kita perhatikan ucapan kita, ya, jangan sampai ucapan kita ini melanggar syariat, ya, menyakiti secara ucapan, seperti orang-orang membincangkan orang yang lewat. Ada ini orang yang lewat misalnya, ada yang lewat lalu kemudian ternyata yang tadinya topiknya A, ketika si orang ini lewat ternyata pindah ya, topiknya berubah menjadi membahaskan tentang si B. Nah, itu yang tidak boleh. Apalagi suaranya, Masya Allah, tidak melihat tetangga kiri kanan, teriak-teriak, misalnya ketawa-ketawa, sampai-sampai tetangganya yang di sebelah kiri, tetangga yang sebelah kanan terganggu dengan suara mereka. Ya. Nah, itulah termasuk hak jalan yang tidak dipenuhi. Lalu kemudian yang ketiga, menjawab salam. Jika seorang mengucapkan salam, maka wajib ya kita menjawab salamnya. Ini termasuk hak jalan. Karena sunnahnya bahwa orang yang lewat mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Jika memang sunnah demikian, maka wajib bagi orang-orang yang duduk untuk menjawab salam. Ini ya terkadang sunnah yang sudah mulai redup sekarang ya, sudah mulai redup. Harusnya kan kita jalan ya, lewat nih melewati orang-orang yang sedang duduk di pinggir jalan itu. Harusnya kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Atau setidaknya lah ya, kalau di Sunda,
kalau di kita di Sunda ini setidaknya ya yang memang terkadang saya lihat sudah jarang sekali ya ada anak-anak yang lewat, remaja atau siapapun yang lewat terkadang, sementara ada orang yang di pinggir ini, yang pinggir jalan sedang duduk. Jarang sekali yang bilang punten, punten atau permisi begitu bahasa Indonesia. Jarang sekali yang kita dengar sekarang, ya. Ini yang sudah mulai redup. Ya. Padahal hak jalan memang seperti itu. Ya. Lalu kemudian yang keempat, ya, memerintahkan yang ma'ruf, yaitu segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diperintahkan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Maka Anda juga memerintahkannya. Jika Anda menemui orang yang meremehkan perkara agama, baik dari orang yang lewat atau dari yang lainnya, maka perintahkan mereka agar berbuat kebaikan. Anjurkan mereka untuk berbuat baik. Hiasi mereka dengan kebaikan dan berilah mereka motivasi agar melakukannya. Ya minimal lah kalau kita kumpul-kumpul ya, kumpul-kumpul kita bahas tentang agama. Kalau sudah azan, nah harus ada yang menyeru, sudah azan kita sholat dulu. Kalau ada yang menyeru demikian, nanti lama-kelamaan juga teman kita yang jarang berjamaah, dia akan ikut-ikutan berjamaah nantinya. Nah begitu ya, termasuk hak jalan. Yang terakhir, yang kelima, hak jalan itu adalah melarang dari kemungkaran. Jika Anda melihat seseorang berbuat kemungkaran, ia lewat sambil mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, maka kewajiban kita adalah melarang dia. Begitu juga tadi ya, ketika di jalan tersebut ada duri atau hal-hal yang membahayakan, maka hendaklah kita amankan hal tersebut supaya tidak membahayakan pengguna jalan. Nah inilah hak-hak jalannya yang harus kita penuhi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau nongkrong di pinggir jalan, bukan di tengah jalan ya. Kita lanjut hadis yang ke-196 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat cincin dari emas di tangan seorang laki-laki. Kemudian beliau melepaskannya dan melemparkannya lalu berkata, salah seorang kalian sengaja mengambil bara api neraka dan menyalakannya pada tangannya. Maka dikatakanlah pada orang tadi setelah Rasulullah SAW pergi, ambillah cincinmu dan manfaatkanlah. Ia berkata, tidak, demi Allah selamanya aku tidak akan mengambilnya karena Rasulullah SAW telah membuangnya. Ini termasuk larangan ya bagi kita untuk, terutama yang laki-laki ya, yang laki-laki untuk menggunakan cincin dari emas. Kalau perempuan nasib mah enggak, silahkan. Itu khusus ya bagi laki-laki, tidak boleh menggunakan cincin dari emas. Begitu juga dengan sutra ya, sesungguhnya keduanya halal bagi perempuan saja dari umatku dan haram bagi laki-laki. Cincin dari emas, lalu kemudian kain sutra itu haram digunakan untuk laki-laki. Ini diperhatikannya, haram digunakan untuk laki-laki, yaitu cincin emas, baik itu kalung-kalung emas begitu ya. Lalu kemudian kain sutra itu juga diharamkan. Kita lanjutkan hadis ke-197 dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya Aid bin Amr radhiyallahu anhu masuk menjumpai Ubaidillah bin Ziyad. Ia berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin adalah pemimpin yang zalim, maka berhati-hatilah agar tidak termasuk dari mereka. Maka berkatalah Ubaidillah kepadanya, duduklah, sesungguhnya Anda termasuk sahabat Muhammad SAW yang terabaikan. Maka Aiz berkata, apakah ada dari sahabat yang terabaikan? Sesungguhnya yang terabaikan adalah orang-orang yang hidup sesudah mereka dan selain dari golongan mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjutkan hadis 198 dari Khuzaifah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hendaklah kalian benar-benar memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, atau Allah akan menurunkan atas kalian suatu bencana, kemudian kalian berdoa kepadanya
dan dia tidak mengabulkan doa kalian. Ini ya ancaman bagi kita yang mempunyai power ya, yang mempunyai power untuk mencegah kemungkaran tersebut. Kalau sekiranya kita bisa dengan tangan kita, ya hendaklah dengan tangan, jangan membiarkannya begitu saja. Kalau kita membiarkan kemaksiatan begitu saja, padahal kita ada kemampuan dan tidak akan ada dampak yang lebih besar di samping itu, nah maka wajib bagi kita untuk melakukannya. Kalau tidak dicegah hal tersebut, nah maka orang yang punya power ini, dia termasuk orang yang bermaksiat. Kenapa dia termasuk orang bermaksiat? Ya dia tidak mengingkari, dia tidak mencegah hal itu, padahal dia mampu. Nah itu intinya ya. Lalu kemudian hadis yang ke-199 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jihad yang paling utama adalah mengucapkan satu perkataan yang benar di depan penguasa yang zalim. Oh, ini sangat berat sekali ya. Nah, penguasa itu memiliki dua orang kepercayaan ya. Ada yang buruk, ada juga yang baik. Orang kepercayaan yang buruk, ia akan melihat apa yang diinginkan pemimpin. Yang penting pemimpin senang, walaupun itu melanggar syariat. Nah, ini hati-hati juga ya kepada orang-orang yang diminta untuk berfatwa. Padahal itu bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan dalil yang sahih. Sekiranya kalau misalkan disuruh untuk berfatwa oleh pemimpin yang sesuai dengan keinginan pemimpin tersebut, ya, maka jangan sekali-kali melakukan hal tersebut. Lalu kemudian yang kedua, orang kepercayaan yang baik, maka ia akan selalu memandang sesuatu yang diridhoi Allah dan Rasulnya, bukan sesuatu yang diridhoi oleh pemimpinnya, kecuali hal itu memang baik. Kalau hal ini misalkan tidak baik, atau si pemimpin ini menyuruh untuk berfatwa yang tadinya haram, menyuruh untuk Pak Kiai ini berfatwa itu halal jadinya begitu. Nah maka ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan penguasa tersebut penguasa yang baik, penguasa yang paham tentang agama, maka ketika dia diberikan nasihat, ketika ada seseorang yang mengatakan yang hak di depannya, ketika dia pemimpin ini lalai ya atau hilaf begitu melakukan kesalahan, dan ada orang ternyata menyampaikan kebenaran, ada orang yang mengingkari si pemimpin ini lakukan gitu. Nah, kalau pemimpinnya baik, maka dia akan menerimanya. Tetapi kalau pemimpinnya tidak baik, maka dia akan menghukum orang tersebut. Sebab ya, kita di zaman sekarang ini memiliki 4 kondisi. Yang pertama, ucapan kebenaran kepada penguasa yang bijak adalah mudah. Yang kedua, ucapan kebatilan kepada penguasa yang adil, ini sangatlah berbahaya. Karena Anda akan dianggap telah memfitnah pemerintah yang adil dengan ucapan Anda. Ucapan yang terrangkai begitu indahnya. Yang ketiga, ucapan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Inilah sebaik-baiknya jihad. Yang terakhir, ucapan kebatilan kepada penguasa zalim. Ini adalah seburuk-buruk keadaan. Inilah 4 keadaan kita ya pada zaman sekarang ini. Mana yang paling utama? Yang paling utama adalah mengucapkan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Itu yang paling utama. Kalau mengucapkan kebenaran kepada pemimpin yang baik gitu ya, itu biasa-biasa saja. Akan tetapi mengucapkan kebenaran kepada pemimpin yang zalim, masya Allah jihadnya luar biasa itu. 2 kemungkinan, antara dia dihukum atau diterima ininya. Ucapan kebenarannya ini. Kita lanjut hadis yang ke-200 dari Abu Abdullah Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu, bahwa seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sementara beliau telah meletakkan kakinya pada pijakan kaki pelana dari kulit. Jihad apakah yang paling utama? Kata dia ya. Lalu beliau bersabda, menyampaikan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Ini termasuk jihad yang luar biasa ya. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.
Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia jika melihat kezaliman dan tidak mencegahnya dengan tangannya, maka niscaya Allah akan menimpakan siksaan secara merata kepada mereka semua. Ya, kalau sudah siksaan ditimpa atau bahkan musibah langsung diberikan kepada satu kaum, maka dia akan rata ya, tidak pandang bulu dia apakah di sana itu ada orang soleh, apakah di sana itu orang fajir dan yang lainnya, maka akan rata. Tsunami ya tsunami ya, semua akan rata ditimpakan musibah tersebut. Lalu kemudian hadis yang terakhir ya, cukup panjang, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kekurangan yang pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah ketika ada seorang yang bertemu dengan seseorang yang lain, kemudian dia berkata, wahai kamu, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang kamu perbuat. Sesungguhnya itu tidak halal bagimu, itu kata dia ya. Kemudian dia bertemu dengan orang itu pada keesokan harinya, sedangkan orang itu tetap dalam keadaannya. Dia tidak mencegah orang tersebut, tetapi malah dia menemaninya makan, dia menemaninya minum, dan duduk bersamanya. Ini ya bahaya. Kemudian ketika mereka berbuat demikian, Allah menutup hati sebagian mereka dari sebagian yang lain. Kemudian Allah berfirman, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka. Hingga firmannya orang-orang fasik ya, dalam surat Al-Maidah itu. Kemudian beliau bersabda, janganlah kalian berbuat demikian. Demi Allah, hendaklah kalian memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan melawan orang-orang yang zalim dan berlaku lemah lembut dan tekun dalam mengajak kebenaran dan kelembutan. Atau Allah akan mengunci hati kalian sebagian dengan sebagian yang lain. Kemudian Allah melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat Bani Israel. Hadis ini sahih dari Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dia berkata hadis ini hasan. Nah ini bahayanya kalau kita melarang orang ya untuk melakukan kemaksiatan. Lalu kemudian ternyata besoknya kita menemui dia dalam keadaan yang sama. Ternyata kita juga ikut makan sama dia, duduk sama dia, minum sama dia, ngobrol sama dia, sampai-sampai Allah menutup hati kita untuk mengingkari apa yang dia lakukan, apa yang kemaksiatan itu yang dia lakukan. Nah ini yang kita khawatirkan, sehingga Allah melaknat ya, na'udzubillah, orang-orang yang seperti tadi itu, yang tadinya ya dia melarang ya, ternyata malah ikut-ikutan jadinya. Nah, kita berlindung dari hal-hal yang demikian. Mudah-mudahan ya ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.